Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Karena tidak ada lagi menjaga negara ini dari kerusakan akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menjadi penyebab kemiskinan struktural di negara ini. Dan saya selalu mengatakan, saya yakin kalau sampai Mahkamah Konstitusi berani menolak pasal 222 untuk dihilangkan, pasti akan terjadi revolusi sosial. Karena apa? Karena yang mengajukan gugatan ini adalah lembaga tinggi negara berhadapan dengan lembaga tinggi negara. DPR bersama-sama pemerintah menggunakan pasal 22 melawan DPD RI. Yang jelas DPD RI berbicara soal kebenaran, kemudian DPR dan pemerintah menjalankan posisi 222 ini salah, tidak ada aturannya, tidak terkait dengan konstitusi. Kalau ini terjadi, apakah bisa dikatakan bahwa pemerintahan sekarang ini sudah melanggar konstitusi? Ya, saya rasa saudara yang bisa menjawab, saya hanya ikut mendengarkan. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, minggu lalu saya bersilaturahmi dengan mantan Wakil Presiden, Pak Tri Sutrisno. Beliau mengatakan kepada saya bahwa karena beliau tahu bahwa kakek saya, Pak Mataliti, turut berjuang dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, maka beliau memberi amanat sekaligus wasiat kepada saya untuk membenahi konstitusi negara ini yang telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa. Negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai groundsel bangsa ini, karena sejak amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002, kita semakin terang benderang dan tanpa malu-malu lagi menjadi negara yang sekuler, liberal, dan kapitalis. Dan tanpa kita sadari, pandangan hidup dan cara berpikir serta perilaku kita telah berubah menjadi secara mendasar yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Pancasila. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan dengan mengejar pertumbuhan PDB yang berbanding lurus dengan tax ratio. Kita telah meninggalkan perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar, sehingga negara memilih melakukan intercept dengan memberikan program BLT untuk mengatasi kemiskinan yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran. Ini juga pekerjaan penting dari konsolidasi elemen civil society hari ini, bahwa konstitusi kita wajib dikembalikan kepada semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa, bahwa Undang-Undang Dasar naskah asli 1945 harus disempurnakan. Memang betul, tetapi tidak diubah total menjadi konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dari watak dasar atau DNA bangsa ini. Jadi sekali lagi, kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, maka kita harus melihat dengan jernih bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan fundamental. Maka jalan keluar yang dilakukan juga harus fundamental, dan salah satu persoalan fundamental tersebut adalah oligarki ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan oligarki politik untuk menyandera kekuasaan. Maka jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim oligarki ekonomi dan pastikan kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, bukan